Menimbang bahwa jika pelimpahan tersangka dan barang bukti telah direncanakan oleh termohon pada waktu tertentu, atau misalnya telah ditentukan jadwal yang pasti pada tanggal 22 Juni 2026, termohon dapat dengan mudah memberitahukan rencana tersebut kepada termohon menggunakan surat pemberitahuan atau panggilan resmi yang lazim digunakan dalam praktik, sehingga pemohon dapat mempersiapkan dirinya dengan baik. Penggunaan upaya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan termohon tanpa dapat dibuktikan adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hakim adalah tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa oleh karena terdapat cacat formil dan material dalam tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon, maka sudah sepatutnya tindakan penggeledahan dan penangkapan tersebut dinyatakan tidak sah. Ya, pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, Matur Suksma, Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ngulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas saja. Silakan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silakan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Ya, kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita patut berbahagia dan berbangga hari ini. Tetapi yang saya ingin garis bawahi, perjuangan kita itu masih panjang. Masih ada nanti Jumat kita memulai pra-peradilan yang baru. Nah, pra-peradilan yang baru ini akan menentukan pokok perkara nanti. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan suatu waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya, tidak disertai dengan dua alat bukti yang cukup. Itu perjuangan kita yang harus kita jalani berikutnya dan mohon dukungan. Dan sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara, karena pra-peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada tersangka dan terbukti. Ternyata hari ini pra-peradilan itu paling tidak memulihkan harkat Mas Roy bahwa proses penggeledahan, penahanan dan penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Dan hakim tadi memastikan bahwa Mas Roy adalah orang yang patuh, orang yang kooperatif, orang yang melakukan wajib lapor sesuai dengan perjanjian dengan penyidik agar tidak ditahan sebanyak 30 kali. Sehingga yang mencederai janji itu bukan Mas Roy, tetapi penyidik sendiri yang menangkap tiba-tiba, yang menahan tiba-tiba tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Karena itu hakim secara substantif, ya, secara adil menyatakan bahwa proses rangkaian penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Bagaimana dengan pokok perkara? At any time sesungguhnya kami siap untuk disidangkan pokok perkaranya. Tidak seperti yang dikatakan bahwa Mas Roy mengulur-ulur waktu, tetapi berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru, kalau kita mengajukan pra-peradilan dan itu adalah hak kita, sekali lagi hak kita, karena kita ingin berperang tetapi dengan jalan yang jauh lebih mulus. Seandainya pasal-pasal 32 ayat 1, pasal 35 sudah dirontokkan di pra-peradilan, maka kita hanya menghadapi pasal-pasal yang ringan saja. Nah,
ini adalah bagian dari strategi yang mohon kawan-kawan sekalian termasuk lawyer-lawyer yang lain di medan manapun menghargai hak kami untuk memperjuangkan bagaimana strategi ini bisa berjalan dengan baik demi Mas Roy dan tentu demi penegakan hukum itu sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita bisa melihat ya bahwa apa yang ditakutkan selama ini bahwa hakim itu berat sebelah ternyata tidak terbukti. Ya, tadi kan Pak Roy Suryo meminta penggeledahannya dinyatakan tidak sah. Penangkapannya dinyatakan tidak sah. Sebenarnya ada satu yang mungkin masyarakat tidak terlalu melihat, bahwa di malam hari di Rumah Sakit Polri Kramat Jati itu ada upaya paksa untuk memindahkan. Untung nggak jadi, karena saya dan beberapa teman-teman langsung meluncur ke rumah sakit dan membatalkan keinginan Polri untuk melakukan itu. Kalau tidak, kalau tadinya itu jadi dilakukan, mungkin itu masuk juga. Penangkapannya saja nggak sah, penggeledahannya nggak sah, apalagi pemindahan yang tidak jadi itu. Nah, sekarang kita sudah melihat banyak cacat dalam proses ini. Kalau memang Polri dalam SOP-nya saja cacat, sudah dikatakan hakim loh, ini bukan kata saya lagi. Kenapa kita nggak mempermasalahkan pasal-pasalnya? Kenapa kita mempermasalahkan pasalnya? Nah, saya sebagai orang yang setiap hari bersama-sama dengan Pak Roy dan Dr. Tifa, saya tahu betul, Dr. Tifa itu tidak ada sama sekali memegang ataupun mengubah ataupun memanipulasi dokumen. Karena dia memang nggak ngerti melakukan itu. Mbak Friska, kalau dari saya melihatnya tentu pertama kita harus hormati putusan hakim. Apapun itu, putusan itu harus kita anggap benar karena sudah dikeluarkan oleh hakim tunggal dalam perkara ini. Nah, sejak awal mengenai pra-peradilan kami selalu konsisten bahwa itu merupakan lembaga yang disediakan oleh KUHAP dan itu merupakan hak. Kami sama sekali tidak pernah mempermasalahkan mereka menggunakan ini. Jadi sampai kalau ini ternyata diputus demikian, ya baik ya, kita ikuti, kita hormati. Walaupun juga memang ini tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, sama sekali tidak ada kaitannya. Jadi tadi kalau kami cermati juga, tadi itu memang alasan-alasan yang diambil oleh Yang Mulia Hakim juga bahwa ada katanya ketidaksesuaian dalam permohonan ketika ke PN, ke KPN dengan surat perintah penangkapannya. Jadi ini lebih hal administratif sebenarnya Mbak Friska. Jadi kalau yang kami dengar tadi tidak ada sama sekali uraian hakim mengenai penangkapannya brutal seperti G30 SPKI, itu sama sekali tidak ada. Jadi putusan Prapit seperti ini memang hal yang sangat biasa saja dan itu sering terjadi di perkara-perkara lain. Jadi kami sih tidak terlalu concern mengenai putusan ini dan kami ingin fokus ke pokok perkara. Nah, apakah dengan Prapit ini kami menjadi mempertanyakan pokok perkara? Sama sekali tidak, Mbak. Justru kami ingin segera fokus ke pokok perkara sehingga klien kami dapat mendapatkan kepastian hukum. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya sekarang kubu Mas Roy ini mengambil Prapit yang kedua. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dilontarkan. Pertama, kenapa nggak sekaligus kemarin? Sekalipun memang ini hak Prapit, kembali lagi. Yang kedua, penetapan tersangka sudah dari November tahun lalu. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Ya, tentu kan hal-hal ini menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Jadi dari kami sih pesannya memang sebisa mungkin mari kita jangan salah gunakan forum atau hak yang sudah diberikan oleh KUHAP untuk mengulur-ngulur waktu yang mungkin konsekuensinya bisa menjadi menyebabkan klien kami tidak mendapatkan kepastian hukum. Putusan ini ya adalah kita sama-sama tahu bahwa ini adalah koreksi prosedural ya atau koreksi administrasi yang bukan pemeriksaan substansial satu perkara. Sekali lagi, highlight teman-teman, ini adalah koreksi ya prosedural, tapi bukan ya koreksi substansi pokok perkara. Terus ada satu lagi nih, ya kan? Ini kan nggak sah nih penangkapan, nggak sah penahanan. Kami sebagai penegak hukum ya di dalam KUHAP yang baru, maka merupakan tugas kita semua untuk segera menyurati Mahkamah Agung agar penangkapan dan penahanan itu menjadi sah. Dengan cara apa? Bermohon kepada Mahkamah Agung untuk dilakukan penahanan dan ditinjau penahanan yang kemarin.
Karena sudah dikoreksi oleh pengadilan, maka pengadilan memiliki hak untuk melakukan penahanan. Nah, sebaiknya memang ditahan oleh pengadilan atau Mahkamah Agung. Nah, jadi siap-siap kami akan juga tetap melakukan surat menyurat dengan mempertimbangkan berbagai hal, tentunya menjadi rahasia kami. Suratnya isinya apa sih? Nah, tentu dengan alasan-alasan hukum yang tepat. Nah, itu juga akan kita layangkan segera, mengingat ada prapit kedua juga. Nah, itu juga akan kita rangkaikan berkaitan dengan prapit yang akan dilakukan, yang saya anggap bahwa sudah tidak relevan. Ya, sudah tidak relevan. Sangkanya saja itu sudah dilakukan prapit. Tapi itu pertimbangan, silakan monggo untuk pada pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tapi apapun itu, maka kami akan membuat sah satu penahanan nanti ya. Sabar aja Mas Roy, sabar ya. Kita tetap mengikuti Mas Roy kemanapun Mas Roy pergi. Karena Anda mengikuti Bapak Insinyur Joko Widodo yang merupakan anak bangsa, maka kami juga tidak akan memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk melenggang kemana-mana gentayangan ya.